Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih dimanapun kita berada saat ini. Kembali kami mengundang kita dalam pujian penyembahan. Kita berikan terbaik bagi Tuhan. Kita percaya ketika kita mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan memberkati setiap umatnya. Biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara, sebab Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, haleluya, Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada
coba, semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, akan menyerah kepada pun juga. Sebelum ku coba, semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku haleluya. Kami percaya Tuhan, sebab kami berserah Tuhan, hanya kepadamu kami percaya. Kami berserah padamu, kami percaya rencana-Mu. Rencana-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Kami sembah, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami haus akan hadirat Tuhan. Penuhkan kami Tuhan, penuhkan kami dengan kuasa-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagi
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan hanya Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkaulah hasratku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, segalanya bagiku. Hanya Yesus yang kami sembah. Kami haus lawatan-Mu Tuhan. Kami lawatan Tuhan. Kau lawat setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Yesus yang disembah, hanya Yesus yang layak disembah. Yesus, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yesus, Yesus, sungguh Kau berarti Tuhan. Hanya Kau yang sungguh berarti Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, sungguh Kau berarti Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Langsung saja saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan di pagi ini, kita tunduk kepala lalu kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini.
sebelum kami mendengar sebahagian kebenaran firman-Mu, kami tahu kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Dan pagi ini kami berserah biar Roh Kudus sendiri yang mengajarkan kami melalui firman Tuhan ini, melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk mengajarkan setiap kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk ke part kedua tentang siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kita masuk dalam part yang kedua pada pagi ini. Tapi sebelumnya kita membuka Alkitab kita membaca dari Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Ibadah yang sejati. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah natsarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang-orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Jika aku melihat pencuri, jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku.
Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau orang dunia berlomba-lomba mencari alasan untuk bersyukur, seharusnya lah orang percaya punya banyak alasan untuk tetap bersyukur. Saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bersyukur itu sama artinya dengan berterima kasih. Jadi kalau bersyukur itu sama dengan berterima kasih. Bersyukur atau berterima kasih atau perasaan penghargaan yang dirasakan oleh dan atau respon yang ditunjukkan oleh penerima kebaikan, penerima hadiah, penerima bantuan kepada pemberi hadiah, pemberi bantuan, dan kepada pemberi kebaikan. Itu arti bersyukur. Lalu pertanyaannya, kenapa harus bersyukur, Bu? Padahal situasi saya saat ini itu sangat tidak mengenakan. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, saudara sekalian, bahwa bersyukur itu bukan bergantung kepada keadaan dan situasi. Apapun keadaan saudara pada pagi ini, apapun persoalan saudara pada pagi ini, saudara harus tetap bersyukur. Karena pada saat saudara mempersembahkan syukur saudara sebagai korban, saudara memuliakan Tuhan. Bersyukurlah. Tetap mengucap syukur apapun keadaan persoalan saudara di pagi ini. Kenapa harus bersyukur, Ibu? Biasanya ya, orang yang berbicara ini gampang sekali. Tetapi orang yang mengalami itu rasa-rasanya kenapa harus bersyukur, Ibu? Kita lihat di Mazmur 50 pembacaan kita tadi, ayat yang kelima. Kalau saudara tanya, kenapa harus bersyukur, Ibu? Mazmur 50 ayat 5 katakan seperti ini. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Kenapa harus bersyukur, Ibu? Karena engkau dan saya dikasihi oleh Allah. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, engkau dikasihi Allah. Kita bersyukur karena kita tahu dengan satu kepastian bahwa kita dikasihi Allah. Roma 5 ayat 8 katakan seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, untuk saudara dan saya, ketika saudara dan saya masih berdosa. Wow, kita mengucap syukur bukan karena keadaan, bukan karena persoalan, tetapi kita mengucap syukur karena Allah mengasihi kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita pada saat kita masih berdosa. Ada pujian yang mengatakan, betapa besar kasih
pengampunan-Mu Tuhan. Pada saat kita tahu kita diampuni, inilah pokok ucapan syukur kita. Meskipun keadaan, meskipun situasinya tidak mengenakan, ini pokok ucapan syukur kita. Kita diampuni, kita dikasihi. Ini pokok ucapan syukur kita. Kematian Kristus itu mendemonstrasikan kasih Allah kepada kita, kepada saudara dan saya. Kasih Allah kepada umat manusia selaku orang berdosa. Sulit ada orang yang rela mati bagi orang benar. Dicari nggak bakalan ada. Mungkin ada orang yang rela mati bagi orang baik. Tapi cari saudara, tidak pernah ada orang yang rela mati bagi orang berdosa. Satu-satunya yang dapat melakukan itu, the one and only, hanya manusia Kristus. Kristus mati untuk orang berdosa. Sangat mustahil ada orang lain yang dapat melakukan hal ini. Untuk itulah, untuk kenyataan inilah kita harus bersyukur. Bukan karena kenyataan lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah dipertegas saat kita dalam kondisi yang tidak layak. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itulah kita tidak boleh sama sekali melupakan untuk bersyukur. Kita tidak boleh lupa untuk bersyukur. Sekalipun, meskipun situasi, kondisi kita itu kurang baik. Kita bersyukur karena kita paham kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan bagi kita. Mazmur 50 ayat 14 katakan begini. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Sebagian dari kita kadangkala untuk mengucap syukur dalam keadaan sulit itu sangat susah. Untuk mengucapkan kata aku bersyukur itu sangat susah. Karena keadaan kita membuat kita lebih berfokus kepada situasi masalah persoalan, sehingga kita lupa kebaikan Allah yang besar yang diberikan kepada kita. Akhirnya kita lupa untuk bersyukur. Dan kita memilih untuk lebih banyak mengeluh dan bersungut. Ini kenyataan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kenyataan hidup kami keluarga, saya mengajarkan anak-anak saya untuk selalu mengucap syukur. Sekalipun dalam ucapan syukur tersebut ada air mata dan ada rasa sakit. Hal-hal kecil yang kami alami, saya katakan hal-hal kecil untuk keadaan disalah mengerti orang,
diomongin orang, digosipin orang, tidak disukai orang, tidak dipercaya orang, tapi dibutuhkan dalam kesakitan, dalam kekurangan, saat dicurangi orang. Saya katakan hal-hal ini hal-hal kecil. Pada saat hal-hal ini terjadi dalam keluarga kami, dan waktu anak-anak sampai di hadapan saya dan mereka menangis, mereka mulai menceritakan keadaan mereka, tidak disukai, tidak dianggap. Waktu mereka menceritakan ini, saya suka katakan buat mereka, hapus air matamu dan tetaplah memilih untuk mengucap syukur. Waktu saya mengatakan hal ini, mereka menatap saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengucap syukur karena kami tahu Allah adalah baik. Kami mengucap syukur karena kami dapat mempraktikkan firman Tuhan, mengampuni hal-hal yang di atas, mengampuni orang-orang di atas. Kami mengucap syukur karena dapat kami belajar dari hal-hal di atas. Kami mengucap syukur karena kami memilih untuk tidak mencari kebenaran, untuk mempraktekkan firman Tuhan. Ini kami lakukan. Dan ucapan syukur itu kadang-kadang keluar dengan air mata. Tapi kita kembali melihat kepada ayat pokok kita. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Kita mengucap syukur dalam situasi apapun. Situasi susah, situasi senang. Bersyukur dalam setiap kondisi. Kondisi sehat, kondisi sakit. Alasan kita bersyukur karena pertama tadi saya katakan Allah mengasihi kita. Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, pelanggaran kita. Ini pokok ucapan syukur kita. Ada masalah pada pagi ini. Ada persoalan pada pagi ini. Situasi-situasi yang tidak memungkinkan saudara untuk mengucap syukur. Ada tekanan yang berat yang menekan saudara. Seolah-olah ada tembok yang tinggi berdiri di hadapan saudara. Tetapi pagi ini saya mau mengatakan kepada saudara, persembahkanlah syukur kepada Tuhan melalui situasi, kondisi, masalah saudara. Alasan kita mengucap syukur pada pagi ini karena Allah mengasihi kita. Kalau Allah mengasihi kita, saudara tahu Dia berdaulat penuh atas kehidupan kita. Kalau Allah mengasihi kita, saudara tahu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia peduli dengan kita. Yang Dia minta, persembahkanlah syukur. Bawalah ke hadapan Allah. Apa yang saudara hadapi, situasi, kondisi apapun, bawalah kepadanya sambil bersyukur. Ini alasan kenapa kita bersyukur. Allah mengasihi kita. Kasih Allah ditawarkan, disediakan, diberikan kepada siapa saja yang percaya, yang memberikan respon kepada tawaran tersebut. Kasih itu diberikan tanpa syarat. Apabila respon kita terima,
Maka selanjutnya akan ada ikatan perjanjian berdasarkan korban sembelihan. Kita akan membicarakan tentang ikatan perjanjian berdasarkan korban sembelihan. Kita akan membahasnya di part ketiga. Pagi ini sekali lagi, saya mau mengajak saudara dalam situasi, keadaan, kondisi apapun. Persembahkanlah syukur sebagai korban pada pagi ini kepada Tuhan. Lakukan bahagian kita. Lakukan bahagian saudara dan saya. Dan biarkan Tuhan melakukan bahagiannya. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami memulangkan ucapan syukur dan berterima kasih karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Hamba mau berdoa bagi setiap kami yang mendengar, supaya kami bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Supaya kami dalam situasi, keadaan, kondisi apapun kami tetap memandang kepada Engkau. Kami mengerti firman Tuhan bahwa kami sangat dikasihi oleh Engkau. Jadi dalam situasi, kondisi apapun kami akan baik-baik saja. Karena Tuhan tahu memelihara kami. Adapun hal-hal yang saat ini terjadi dalam kehidupan kami, yang datang menyerang kami, yang datang menghampiri kami, kami percaya sebagaimana firman-Mu katakan bahwa hal-hal itu tidak melebihi kekuatan kami. Untuk itu pada pagi ini kami memutuskan Tuhan bersyukur, berterima kasih karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Bukti kebaikan Tuhan, nafas hidup kami pada hari ini. Dan jikalau kami masih hidup sampai hari ini, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih kepada Engkau Bapa yang memberikan pertumbuhan rohani kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami akan memulai semua aktivitas kami pada pagi ini. Kami memulainya bersama dengan Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengangkat tangan dan berserah. Kami berdoa, Bapa, kerajaan-Mu datang. Dan kami ada dalam kehendak-Mu yang sempurna, bukan kehendak yang diizinkan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini bagi setiap kami. Dan kami yang sudah menerima berkat daripada Engkau, kami memberkati keluarga kami memberkati suami, anak-anak kami, istri kami memberkati pekerjaan kami memberkati apapun yang kami lakukan dengan tangan kami pada hari ini. Karena kami tahu keberhasilan akan mengikuti kami. Dan di dalam semuanya itu, Engkau saja yang menerima kemuliaan nama-Mu. Berdoa untuk acara intermersi ini Tuhan, agar benar-benar menjadi berkat, menguatkan, menegur kami, membawa kami dalam kedewasaan rohani kami. Terima kasih untuk mendengarkan doa kami Bapa. Terima kasih untuk menjawab doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Bapak Ibu kita doakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga,
dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari kekal hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.